Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi di bagian ke-8. Sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi dari Menpan RB, yaitu di bagian kemampuan umum poin 8 adalah manajemen perubahan TI. Sekilas terkait dengan manajemen perubahan TI, bahwa manajemen perubahan TI adalah suatu proses yang terstruktur untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan perubahan dalam sistem teknologi informasi dengan tujuan meminimalkan gangguan pada operasi bisnis dan memastikan keberhasilan implementasi. Proses ini melibatkan analisis kesiapan organisasi, strategi pelaksanaan, komunikasi efektif, serta pemantauan dampak perubahan. Nah, tujuan utamanya adalah yang pertama meminimalkan gangguan terhadap operasi bisnis, yang kedua adalah meningkatkan kualitas dan keberhasilan implementasi perubahan, yang ketiga adalah memastikan perubahan yang dilakukan secara terorganisasi dan terdokumentasi. Jenis perubahan dari manajemen perubahan TI ini yang pertama adalah standard change atau perubahan standar, yang mana perubahan standar ini adalah perubahan yang rutin dan berisiko rendah yang sudah ditentukan prosedurnya, seperti pemasangan pembaruan perangkat lunak. Yang kedua adalah perubahan normal atau normal change, yaitu adalah perubahan yang membutuhkan evaluasi risiko dan persetujuan sebelum diterapkan. Yang ketiga adalah emergency change atau perubahan darurat, yang mana perubahan ini adalah perubahan yang mendesak untuk menangani insiden kritis seperti pemulihan dari kegagalan sistem besar. Nah, untuk tahapan kunci dari manajemen perubahan TI ini adalah yang pertama terkait dengan penilaian kesiapan perubahan, yaitu dengan melibatkan evaluasi terhadap kesediaan, kesiapan, dan kemampuan organisasi untuk berubah. Yang kedua adalah pengembangan strategi perubahan. Nah, strategi dapat berupa pendekatan rasional empiris, normatif reedukasi, kekuatan koersif, atau adaptif lingkungan tergantung pada kebutuhan organisasi. Yang ketiga adalah implementasi dan pemantauan. Nah, langkah ini mencakup penerapan rencana perubahan, memantau kemajuan, dan memastikan adaptasi organisasi terhadap perubahan yang dilakukan. Tahapan yang keempat adalah mengelola penolakan, karena penolakan ini sering disebabkan oleh ketidakpercayaan, ketakutan akan kegagalan, atau biaya yang tinggi. Nah, strategi komunikasi dan motivasi sangat penting untuk mengatasinya. Langsung latihan soal. Yang pertama, mengapa penting untuk memiliki proses manajemen perubahan yang terstruktur dalam organisasi TI? A. Untuk mempercepat implementasi perubahan tanpa persetujuan. B. Untuk mengurangi kebutuhan dokumentasi perubahan. C. Untuk mengurangi biaya operasional TI secara signifikan. D. Untuk memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang lebih cepat. E. Untuk meminimalkan resiko dan gangguan terhadap operasi bisnis. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu untuk meminimalkan resiko dan gangguan terhadap operasi bisnis. Nah, proses manajemen perubahan bertujuan untuk meminimalkan resiko dan gangguan operasi bisnis dengan memastikan perubahan dilakukan secara terkontrol dan terdokumentasi. Kecepatan atau pengurangan biaya adalah manfaat sekunder yang dicapai dengan efisiensi proses. Yang kedua, apa peran utama dari CAB atau Change Advisory Board dalam manajemen perubahan TI? A. Menyetujui, menolak, atau menunda permintaan perubahan berdasarkan evaluasi risiko. B. Menentukan jadwal perubahan harian. C. Menerapkan perubahan darurat secara langsung. D. Memastikan perangkat keras berjalan dengan optimal selama perubahan. E. Mengurangi kebutuhan persetujuan formal dalam proses perubahan. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu menyetujui, menolak, atau menunda permintaan perubahan berdasarkan evaluasi risiko.
Nah, CAB ini bertugas untuk meninjau dan mengevaluasi risiko serta dampak dari permintaan perubahan sebelum memutuskan apakah perubahan tersebut dapat disetujui, ditunda, atau ditolak. Yang ketiga, sebuah perusahaan menghadapi situasi di mana server utama mengalami kegagalan kritis. Perubahan apa yang paling sesuai untuk diterapkan dalam kondisi ini? A. Perubahan normal. B. Perubahan standar. C. Perubahan darurat. D. Perubahan minor. E. Perubahan non-kritis. Jawaban yang tepat adalah C. Perubahan darurat. Yang mana perubahan darurat dilakukan untuk menangani situasi kritis seperti kegagalan server utama yang memengaruhi operasi bisnis. Proses ini mempercepat penerapan perubahan sambil tetap mempertimbangkan risiko dan dampak. Lanjut ke soal yang keempat. Dalam manajemen perubahan TI, apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menerapkan perubahan? A. Melakukan analisis dampak dan risiko. B. Menyusun rencana rollback. C. Mendokumentasikan perubahan yang dilakukan. D. Meminta persetujuan dari pemimpin tim. E. Membuat laporan pasca perubahan. Jawaban yang tepat adalah A. Melakukan analisis dampak dan risiko. Analisis dampak dan risiko adalah langkah pertama yang penting sebelum perubahan diterapkan, untuk memastikan perubahan tersebut tidak membawa risiko yang tidak diantisipasi atau dampak negatif besar terhadap operasional. Lanjut ke soal yang kelima. Bagaimana organisasi dapat mengurangi risiko dari emergency change dalam manajemen perubahan TI? A. Menghindari persetujuan formal dari CAB. B. Menggunakan prosedur standar untuk semua perubahan darurat. C. Meningkatkan penggunaan alat otomatisasi dalam manajemen perubahan. D. Menyediakan rencana rollback yang teruji sebelum perubahan diterapkan. E. Melibatkan semua karyawan dalam proses perubahan. Jawaban yang tepat adalah D. Menyediakan rencana rollback yang teruji sebelum perubahan diterapkan. Nah, rencana rollback yang teruji adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi risiko dari emergency change, karena memungkinkan organisasi untuk memulihkan kondisi ke situasi semula jika perubahan gagal atau menimbulkan dampak negatif. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin melakukan latihan tryout SKB pada formasi penata kelola sistem dan teknologi informasi, dapat mengunjungi ruang.co, yang mana kisi-kisi atau materi pokok sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemenpar RB tahun 2024. Demikian pada video kali ini, insya Allah kita bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.